Minggu 12 Januari 2025 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerjaan Klasik Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta penopang untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 Januari 2025 pukul 9.00 WIB sebesar Rp22.447.000. Syukur sebesar Rp16.176.000 dan persepuluhan sebesar Rp1.155. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 5 Januari pukul 18.00 sebesar Rp4.587.000. Syukur sebesar Rp188.010. Persepuluhan sebesar Rp533.000 dan serana fisik sebesar Rp365. Yang melayani ibadah saat ini Pendeta Nyonya Y. Peter M. Dengan menggunakan tata ibadah minggu kedua, majelis jemaat yang bertugas adalah majelis jemaat GPM Sejahtera dan majelis jemaat GPM Sion. Pembacaan Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Leo Sihayan. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian rohani nomor 9 ayat 1 dan 3. Untuk itu jabat tangan menyanyi nyanyian rohani nomor 185. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Gereja Klasik Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 12 Januari 2025 Majelis Pekerjaan Klasik Kota Ambon. Pendeta R.A. Rukumaku MPH Ketua, Pendeta M. Zakaria MSI Sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Marilah kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Nyanyian rohani nomor 7 ayat 1 dan 4. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian sore ini kita sama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Allah yang oleh Lembaga Pembinaan Jemaat GPM terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dan pembacaan firman ini akan kita baca secara bersama-sama. Mari kita berdoa untuk minta Roh Kudus. Kita berdoa jemaat. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama bagian Alkitab ini dengan judul perikop, Penuhilah panggilan pelayanan-Mu. Kita mulai. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Selamat petang bagi ketong semua, Shalom. Hari ini, tadi pagi di hampir seluruh jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara telah dilakukan penabisan terhadap 13.108 penatua dan diaken yang akan melayani di jemaat-jemaat GPM di Maluku dan Maluku Utara selama tahun 2025 sampai 2030. Sebagian ada yang melanjuti, sebagian ada yang sudah menyelesaikan, sebagian ada yang melayani selama 1 periode saja, ada juga 5 tahun berarti, ada juga yang 2 periode 10 tahun. Di berbagai media sosial ada ucapan selamat kepada yang telah ditabiskan atau juga kepada yang telah menyelesaikan periode pelayanannya. Bahkan ada penyebutan angka-angka tahun, 10, 20, 30, dan sebagainya. Tapi beta yakin bahwa penyebutan angka-angka tersebut bukan persoalan bahwa dia mampu, tetapi menggambarkan sebuah totalitas pelayanan, pengabdian yang dilakukan oleh individu tersebut yang berkontribusi terhadap pelayanan di jemaatnya.
Sehingga kita bisa melihat bahwa kontribusi angka-angka tersebut itu bukan hanya sebuah kesombongan mau menunjukkan bahwa selama periode berapa tahun tuh beta mampu, tidak, tetapi merupakan totalitas pengabdian dan pelayanan individu tersebut untuk terus berkarya dalam melayani di gereja milik Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 merupakan bagian surat pastoral dari Paulus, Rasul Paulus kepada Timotius, kawan sekerjanya yang muda. Dan melalui surat ini ada beberapa hal yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Mari kita lihat bersama-sama. Dimulai dengan ayat yang pertama. Paulus memulainya dengan kalimat, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebuah awalan yang luar biasa untuk sebuah surat pastoral. Tetapi ini mengungkapkan sebuah testimoni yang sungguh, bahkan sebuah afirmasi. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa yang Paulus mau bilang kepada Timotius bahwa panggilan pelayanan itu bukan sekedar sebuah panggilan pelayanan biasa, tetapi sebuah afirmasi dan pengakuan kepada Kristus Yesus yang memiliki pelayanan tersebut. Karena sebenarnya pelayanan adalah penyataan kuasa Allah dalam Kristus Yesus, sehingga pelayanan adalah tentang Yesus Kristus, bukan tentang diri individu atau pribadi, bahkan keluarga. Karena sesungguhnya Yesus Kristus adalah pemilik pelayanan ini dan kepala gereja. Kemudian yang kedua, pada ayat yang kedua, Paulus menjelaskan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus menyebutkan tentang beritakanlah firman, tapi Paulus juga menuliskan ada beberapa cara memberitakan firman. Yang pertama, Paulus mengatakan tentang waktu. Siap sedia. Baik atau tidak baik. Jadi pemberitaan firman itu di segala waktu. Dia tidak di waktu-waktu tertentu saja. Mau akan senang, mau akan sing senang, mau waktu baik dan waktu tidak baik, pemberitaan firman harus dijalankan apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan tentang tema, bahwa pemberitaan firman dilakukan untuk menyatakan apa yang salah, karena itu tegurlah. Speak out tentang kebenaran. Bahwa pemberitaan firman harus dilakukan dan dinyatakan ketika ada yang salah. Dan pemberitaan firman itu tentang kebenaran. Kemudian yang berikutnya, caranya bagaimana? Paulus jelaskan, nasihatilah dengan segala kesabaran. Bahwa pemberitaan firman walaupun dia untuk menegur apa yang salah, untuk menyatakan yang salah, dia harus dilakukan dalam kesabaran. Dan isinya tentang apa? Tentang pengajaran, didakte, tentang petunjuk, tentang apa yang harus dilakukan. Jangan cuma bilang orang pun salah begini, begitu, tapi tidak menyelesaikan masalah. Hanya tahu menunjukkan apa yang salah, tapi tidak membantu seseorang itu keluar dari permasalahan. Sehingga pemberitaan firman tersebut tidak utuh, tidak total. Padahal pelayanan tentang pemberitaan firman Allah itu harus total. Dia bukan persoalan bahwa kita mampu, bukan persoalan bahwa hanya menyatakan kesalahan, total dalam hal menunjukkan apa yang benar. Karena kenapa? Menunjukkan apa yang harus dilakukan, karena sebenarnya pemberitaan firman tersebut adalah tentang Allah di dalam Kristus Yesus. Dan Paulus sudah menegaskan hal tersebut.
Sehingga apa yang Paulus jelaskan kepada Timotius tentang waktu, tema, cara, dan isi menunjukkan sebuah totalitas pelayanan dan pengabdian yang harus dilakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian pada ayat yang kelima, Paulus menjelaskan tentang tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunailah tugas pelayananmu. Ada sejumlah kata perintah, kata kerja, kuasai diri, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan dan tunailah. Sehingga pelayanan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan selesai. Dia tidak boleh setengah-setengah, dia harus total. Paulus juga berbicara sebenarnya tentang fokus, kontrol diri, dan totalitas. Itu yang harus dilakukan oleh seorang pelayan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat-ayat selanjutnya 5, 6, 7, 8 kita lihat bagaimana Paulus menjelaskan tentang dirinya di dalam kehidupan pelayanannya. Sebagai contoh. Dan itu yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Dan pembacaan Alkitab di hari ini bukan hanya diberikan tema tentang pelayanan, lalu hanya ditujukan kepada semua orang yang ditabiskan hari ini. Tapi sebenarnya pembacaan Alkitab ini ditujukan kepada kita semua. Karena kehidupan kita adalah tentang pelayanan. Napas hidup kita adalah tentang totalitas pengakuan dan afirmasi kita kepada Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau mau bikin sesuatu, buatlah dengan afirmasi bahwa menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah kita melakukannya untuk Tuhan, untuk Allah, untuk Kristus Yesus. Bukan sekedar karena kita memenuhi sebuah jabatan, panggilan, status, atau tugas tanggung jawab. Kita bikin ini barang, ya nama juga PNS, nama juga guru, bukan. Kita melakukan semua itu oleh karena kita hidup untuk Allah. Kita hidup dalam Yesus Kristus yang menunjukkan sikap hidup kita, yang telah menunjukkan contoh yang terbaik. Rela mati bagi kita untuk menunjukkan kepada kita sebuah pengorbanan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ada tiga hal saja yang kita belajar di hari ini tentang apa yang dimaknai dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, menyadari bahwa seluruh pelayanan dan kehidupan kita adalah sebuah afirmasi yang total tentang Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ketika Paulus menjelaskan dan menyebutkan tentang pemberitaan firman, tentang pemberitaan Injil, lalu kemudian menyebut waktunya, menyebut temanya, menyebut caranya dan isinya, Paulus menekankan tentang totalitas hidup Timotius maupun kita, tentang hidup dalam pelayanan kepada Kristus. Jadi tidak sembarang. Dan yang ketiga, Paulus menyebutkan tentang kesungguhan dan keseriusan, tentang spiritualitas hidup sebagai pelayan Allah. Spiritualitas sebagai anak-anak Tuhan, spiritualitas sebagai orang-orang yang mengaku Kristen, pengikut Kristus. Sehingga dari sini kita belajar bahwa siapapun kita, apapun kita,
Bagaimana status kita, bagaimana pergumulan kita, situasi apapun yang sedang kita hadapi. Sebenarnya kita sedang mengafirmasi kuasa Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau katong ada susah, jalani dengan seluruh kesungguhan hati, bahwa Tuhan mengizinkan kita hidup pada waktu dengan pergumulan kita, dengan proses kita, karena kita sedang mengafirmasi kuasa Allah dalam Kristus Yesus. Kalau ketong hadir sebagai seorang suami maupun istri, kita sedang mengafirmasi kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kalau ketong sebagai orang tua, bahkan ketong sebagai seorang anak, kita hidup dalam kesungguhan dan totalitas bahwa kita adalah orang-orang yang mampu menunjukkan bahwa kita hidup, kita bernapas, kita ada bukan untuk yang sembarang-sembarang, tapi kita betul-betul ada di dalam totalitas kita sebagai orang-orang Kristen. Tadi dalam perjalanan dari rumah ke Gereja Maranatha terjadi kemacetan di beberapa badan jalan karena orang pasang tenda. Kita bicara yang tadi pagi yang batu-batu melayang secara ajaib itu. Tapi kemacetan yang terjadi tadi pas dalam perjalanan, tenda-tenda berdiri, tenda putih, tenda biru, dan sebagainya. Saya berharap ketika kita menyelenggarakan selebrasi bahwa kita ditabiskan sebagai pelayan Allah, bagian dari keluarga yang juga adalah pelayan Allah, pelayan khusus, kita memahami bahwa itu bukan hanya perayaan semata satu hari, lalu pasang foto majelis jemaat gereja ini periode berapa, taruh di ruang tamu, bingkai besar, bingkai emas. Bukan. Tapi itu adalah perayaan totalitas kita setiap hari. Karena kain pikul itu, bani yang hitam itu, kain hitam, itu harus dihidupi. Bukan cuma pakai pas saat mau pelayanan lalu cuci gantung, tidak. Tetapi totalitas kita sebagai pelayan, bahkan bukan hanya sebagai pelayan, tapi totalitas kita sebagai orang Kristen, orang pengikut Kristus yang betul-betul mengakui dan menjalankan apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Jangan menggunakan jabatan-jabatan gerejawi hanya untuk batu-batu loncatan tertentu. Supaya nanti 5 tahun ke depan kalau ada pesta politik, beta dapat pilih orang suka nal beta. Atau yang lainnya. Bahkan seluruh tutur kata kita, tingkah laku, tindak laku kita adalah totalitas perayaan akan kasih Allah. Dan sebagai jemaat yang juga adalah bagian dari Gereja Protestan Maluku, kita juga harus merayakan dengan kesungguhan untuk menopang seluruh hidup para pelayan-pelayan khusus di jemaat. Jangan cuma tahu kritik, tapi tidak terlibat dalam pelayanan. Dan cuma tahu kasih di status, tapi tidak berkontribusi apa-apa. Sama-sama, karena gereja ini tidak milik satu orang. Gereja ini bukan cuma milik pelayan Tuhan. Gereja ini bukan hanya milik hamba Tuhan, tapi gereja ini adalah kepenuhan kasih Allah kepada jemaat dan pelayan. Karena Yesus adalah kepala gereja. Dan gereja ini sebenarnya adalah diri kita sendiri. Karena dari sekolah minggu juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, gereja bukanlah gedungnya,
Dan sebenarnya itu adalah totalitas. Karena itu Paulus memulai surat pastoral dengan mengatakan kepada Timotius bahwa dia berbicara di hadapan Allah dan Kristus Yesus, bahwa apa yang dia pastoralkan kepada Timotius ini bukan sekedar bicara-bicara saja, tetapi kesungguhan hati. Karena apa yang dia mau nyatakan ini adalah penyataan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Dan dia buktikan di ayat 6, 7, 8 bahwa dia sudah menjalankan itu. Kepenuhan seluruh hidupnya. Bahkan darah yang sudah mulai tercurah sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Karena pada saat itu Paulus sakit. Dia tidak berhenti di sakitnya itu, tapi dia terus mendukung, menyokong, memberi support kepada teman-teman yang muda untuk terus menjalankan apa yang sudah dia jalankan. Dan hari ini jikalau kita ada dan kita belajar tentang 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8, ingatlah bahwa seluruh hidup kita adalah totalitas akan kasih Allah. Seluruh totalitas hidup kita seperti kita ada di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Sebagai seorang suami, berdirilah kepada istri dan anak-anak, keluarga di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Sebagai seorang istri, kepada suami dan anak-anak, berdirilah seperti di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Sebagai orang tua, berdirilah di hadapan Allah dan Kristus Yesus terhadap anak-anak. Dan sebagai anak, berdirilah sebagai apapun kita, sebagai kepala kantor, sebagai pegawai kantor, sebagai guru kepada siswa, sebagai dosen kepada mahasiswa, sebagai pejabat kepada bawahannya, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Kita ada seperti kita berdiri di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Totalitas kehidupan kita, afirmasi hidup kita, keberadaan kita menunjukkan bahwa Allah, kita sedang ada di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Tindakan kita, sikap kita, pikiran kita, karena napas hidup kita itu diberikan oleh Tuhan, sehingga kita harus mampu menyatakan itu. Hiduplah dalam afirmasi dan totalitas kesungguhan, seperti apa yang telah diajarkan Paulus kepada Timotius dalam surat pastoral, terkhususnya dalam menjalani tahun 2025 yang masih panjang. Dengan semua pergumulan yang Tuhan izinkan, dengan semua tugas tanggung jawab, dengan semua kewenangan, kuasa yang Tuhan kasih. Tuhan memberkati katong semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat diundang berdiri untuk bersama kita mengaku iman kita. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, marilah kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mensyukuri berkat Allah. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan,
jemaat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Bapa yang selalu setia, kami panggil, kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami ada di sore hari ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas nafas hidup yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami nikmati sampai pada saat ini. Ini berkat yang terindah, yang terbesar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sore hari ini Tuhan, jemaat-Mu sudah memberikan persembahan syukur yang mereka bawa dari dalam rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan syukur ini menjadi alat pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Leo Siahaan. Bapak Ibu, Bapak Saudara yang diberkati semua, Shalom. Satu buah lagu dari Lomo Nababan yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Semoga ini menjadi hormat dan syukur untuk kemuliaan Bapa di sorga. Persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu, tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang mampu mengubah semua beban hidupmu. Persoalanmu, terima kasih Tuhan, oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetap bersamaku selamanya, Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berdaya.
persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab dapatkah aku tak berdaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab dapatkah aku tak berdaya. Sebab dapatkah aku tak berdaya. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh talenta yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Tuhan yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Dan lewat tuntunan Roh Kudus, kami datang dan bersyukur untuk kasih Tuhan. Sehingga Engkau memperkenankan kami di sore hari ini untuk datang beribadah bersama-sama sebagai satu persekutuan. Kami bersyukur atas perkenaan yang Tuhan izinkan kepada kami. Karena itu kami datang dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kami yang di hari ini beribadah. Dengan semua latar belakang kami, dengan semua kehidupan kami, dengan semua pekerjaan kami, bahkan pergumulan dan proses hidup apapun yang kami sedang jalani. Kiranya Tuhan memberkati kami dan memampukan kami, sehingga kami mampu hidup dengan totalitas kami seperti ada di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Kami mampu hidup dalam kesungguhan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan kami mampu di dalam setiap tindakan kami, sikap hidup kami, tutur kata kami, pikiran kami hidup dalam spiritualitas yang betul-betul menunjukkan bahwa kami adalah pengikut Kristus. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati kami dengan semua keberadaan kami. Sebagai suami kepada istri, istri kepada suami, sebagai ayah dan ibu, sebagai orang tua kepada anak-anak, sebagai anak-anak kepada orang tua, sebagai saudara bersaudara dalam kehidupan keluarga, sebagai anak-anak dalam kandungan, mulai dari bayi yang ada dalam kandungan sampai semua kami yang beranjak dewasa, anak-anak kami yang beranjak dewasa dan menuju pemuda-pemudi.
Tuhan berkati mereka di tahap-tahapan umur mereka, di jenjang-jenjang pendidikan mereka. Dalam pertumbuhan-pertumbuhan mereka, siapapun mereka Tuhan mau menyertai mereka. Dan berkati semua kami dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkenankan untuk kami jalani. Tuhan berkati kami dengan semua pekerjaan yang kami lakoni setiap hari. Setiap kaki-kaki kami yang melangkah ke tempat-tempat pekerjaan kami, setiap tangan-tangan kami yang bekerja dan otak-otak kami yang berpikir, seluruh kehidupan kami menunjukkan totalitas hidup kami. Kami mampu hidup dalam seluruh akta kehidupan kami yang betul-betul mengarah kepada Tuhan, pencipta alam semesta dalam Kristus Yesus. Sehingga lewat seluruh sikap hidup kami, orang melihat kami. Orang melihat Yesus Kristus, kami menjadi surat yang terbuka. Allah Bapa di sorga, berkati kami semua yang sedang dalam pergumulan. Kami yang sedih, Tuhan hibur. Kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Kami yang sedang sakit, Tuhan berkati seluruh proses kami untuk mendapatkan kesembuhan. Bahkan setiap orang keluarga yang merawat orang tua maupun saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati kami yang berbeban berat, Tuhan angkat beban itu daripada kami, dan kami yang masih mencari-cari jalan keluar, Tuhan buka. Berikan kami jalan yang lapang menuju seluruh jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Dan ajarkanlah kami memaknai seluruh kehidupan kami dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Allah Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Allah. Kami mendoakan bersama-sama di hari ini terhadap penabisan yang terjadi untuk 13.106 penatua dan diaken di seluruh jemaat Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara. Semua yang akan memulai pelayanan di periode 2025-2030. Tuhan lengkapi mereka. Topangan dari keluarga-keluarga mereka, sanak saudara mereka juga Tuhan berkati. Dan kami berdoa untuk semua penatua dan diaken yang menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka di periode yang lalu. Tuhan, biarlah seluruh buah pelayanan mereka menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan mereka. Mereka pun belajar terus menghidupi seluruh hidup mereka, walaupun mereka tidak lagi dalam jabatan pelayanan, tapi mereka melihat hidup mereka sebagai waktu dan kesempatan untuk menjadi contoh yang terbaik. Sama seperti Paulus memberikan pastoral kepada Timotius. Kami yakin dan percaya Tuhan juga mau menguatkan mereka lewat Roh-Mu yang kudus. Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepada jemaat Tuhan di Klasis Kota Ambon, seluruh jemaat dalam persiapan pelayanan mereka, dalam setiap kehidupan pelayanan mereka. Program-program kerja yang akan disidangkan semua di tahun-tahun pelayanan tahun 2025 ini Tuhan. Apapun yang telah diagendakan Tuhan berkati. Para pelayan Tuhan di jemaat-jemaat, para pendeta yang diutus, Tuhan berkati mereka bersama dengan keluarga. Bahkan kami mendoakan Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Dengan semua tugas tanggung jawab para pelayan Tuhan di masing-masing jenjang mereka. Dengan tugas tanggung jawab dalam unit-unit pelayanan mereka. Kasih Allah yang besar selalu ada untuk mereka. MPH Sinode, Majelis Pekerja Harian Sinode, dengan semua tugas tanggung jawab pelayanan yang harus mereka jalankan. Bersama dengan keluarga yang selalu menopang mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan di tingkat sinode, klasis maupun jemaat. Tuhan melengkapi apa yang mereka butuhkan. Tuhan ada bersama-sama agar gereja milik Tuhan ini terus berjalan. Bapa di sorga, tak lupa juga kami mendoakan semua orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Para janda, para duda, anak-anak yatim piatu, anak-anak yatim, anak-anak piatu. Semua saudara-saudara kami dan orang-orang, bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus secara fisik maupun mental. Kasih Allah selalu ada untuk mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan penuhi. Hidup mereka penuh dengan kepenuhan kepada Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mendoakan pimpinan daerah kami di tingkat provinsi.
di tingkat Kota Madi Ambon, bahkan sampai di linit-linit kecil, semua orang yang Tuhan utus dan Tuhan tempatkan dalam tugas tanggung jawab dan kewenangan mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami yakin bahwa pemimpin-pemimpin kami akan selalu dikaruniakan Roh Kudus, sehingga seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka adalah kebijakan-kebijakan yang didasarkan kemanusiaan, didasarkan keadilan, cinta kasih, dan kebenaran. Karena itu Tuhan sertailah mereka. Berkati juga para keamanan yang terus menjaga kondisi Kota Ambon. Kami berdoa untuk kondisi Kota Ambon, bahwa tugas kami untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tugas kami bersama. Walaupun terkadang kami harus terluka, tetapi menjadi tugas kami bersama untuk menjaga tali persaudaraan Pela Gandung. Untuk menjadi tugas kami bersama untuk terus menjaga kondisi yang kondusif di kota di mana Tuhan tempatkan kami. Karena itu mampukanlah kami, setiap kami, dan biarlah anak-anak remaja dan pemuda kami boleh dididik di dalam keluarga mereka untuk menyatakan kebenaran dan selalu patuh serta tertib. Kami menyerahkan semua para pemuda-pemudi kami yang adalah generasi penerus bangsa, negara, gereja ini, bahkan keluarga kami. Kami taruh mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pergaulan yang menyesatkan Tuhan jauhkan daripada mereka, agar mereka selalu hidup sesuai dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kami yang melayani di hari ini, tim multimedia, para pemain instrumen, singers, kolektan, Tuagama yang menyiapkan gedung gereja ini, para penatua, diaken kami semua, dan semua kami yang hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati kami dengan seluruh berkat kami sesuai dengan kehendak kasih Allah. Ya Allah Bapa di sorga, kami yakin ketika kami mengakhiri minggu yang lalu di tahun 2025, kami menyerahkan dan kami yakin bahwa kami akan menjalani hidup kami dengan penuh penyertaan dari Allah di minggu depan. Karena itu kami taruh seluruh hidup kami. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan. Demi Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kami menyatukan hati kami dan kami mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk pengutusan dan janji penyertaan jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Nyanyian rohani 153 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama. Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, tentara-Mu di sini, hidupku
Dikasihi Tuhan, untuk seluruh pengutusan kita, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Ibadah selesai, selamat malam, shalom.